Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Buku tulisnya, LKS-nya dan buku cetaknya ya. Lihat kursinya, mejanya, kalau belum rapi dirapikan terlebih dahulu ya. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini di kelas kita. Siapa nak? Santika, Seli, sama Alika ya. Ibu absen dulu. Yang hadir hari ini Adam Ramadansa, Adrian Sabta Negara, Ahmad Muntahar, Alika izin ya. Alika karena tidak sekolah dia mengikuti lomba cerdas cermat ya. Mudah-mudahan teman kalian bisa menang dan mendapat juara dan bisa membanggakan sekolah kita ya. Al-Hadi Perdana ya. Baik anak-anak, kita belajar di bab 3 ini ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai kata maaf ya. Silakan buka bukunya di halaman 32. Minggu kemarin kita belajar mengenai pengertian maaf dan memaafkan. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan maaf? Siapa yang ingat? Tunjuk tangan silakan. Maaf kemarin apa nak? Siapa yang ingat? Maaf adalah menghapus. Kemudian apa lagi? Atau melepaskan. Apa lagi? Dan membebaskan atau melepaskan rasa dendam. Itu adalah pengertian dari kata maaf. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri atau cara kita untuk saling memaafkan ya. Jadi materi kita hari ini adalah pentingnya menyatakan penyesalan ya. Pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya peserta didik dapat tadi sudah belajar mengenai apa itu kata maaf, nah ya, bahwa kata maaf itu adalah penyesalan, ungkapan atau pelepasan
dari kita menghilangkan rasa dendam. Sebelumnya supaya lebih semangat lagi, tepuk semangat. Semangat. Iya, jadi kita lebih semangat lagi. Nah, yang dikatakan pentingnya menyatakan permohonan maaf, nah ya, ada syaratnya dan juga ada adab menyatakan penyesalan. Jadi di sini adalah adab menyatakan penyesalan. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Mengakui kesalahan, nah ya. Mengakui kesalahan dengan kerendahan hati. Yang kedua, benar-benar menyesali perbuatan. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Nah ini yang dikatakan adab. Adab itu tingkah laku atau etika kita. Jadi kalau kita bermusuhan dalam kelas ini, maka kita harus saling memaafkan. Baik kita yang meminta maaf maupun teman kita yang memberi maaf. Kenapa? Hadis riwayat Muslim mengatakan orang yang memberi maaf nanti akan diselamatkan, akan dimudahkan dirinya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita memaafkan, maka persoalan kita juga akan dimudahkan. Nah, sama halnya kita dalam kelas. Kalau dalam kelas ini kita ada teman yang tidak mau berbicara dengan kita, akhirnya kita tidak akan enjoy dalam pelajaran. Iya atau tidak? Ya. Iya. Kalau kita ada musuh di kelas, bagaimana kita mau semangat dalam belajar? Kalau kawan kita ngobrol sedikit, rasa-rasa kita dikatakan. Kawan kita diam, rasa-rasa kawan itu membenci diri kita. Makanya di dalam Islam pentingnya menyatakan permohonan maaf. Pada saat kapan kita diperintahkan atau rasanya kita tidak malu untuk saling memaafkan? Pada saat kapan? Iya, pada saat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Makanya setelah kita sholat, kita disunahkan untuk bersilaturahmi. Jadi adabnya bagaimana, Bu? Ya, adabnya yang pertama, kita mengakui kesalahan kita dengan hati. Kita katakan dengan orang, maaf ya, maafkan saya lahir dan batin. Nah, kemudian juga kita benar-benar menyesali perkataan kita. Ya, karena biasanya kita tuh sering tersinggung dengan perkataan kita. Kawan kita itu kalau kita menyampaikan belum tentu dia bisa terima. Nah, yang ketiga yaitu tidak mencari alasan atau tidak akan mengulangi kembali. Apabila kita sudah meminta maaf, maka kita dalam hati dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jangan kita ulangi lagi. Kalau kita sudah meminta maaf, nah ya, jangan diulangi lagi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan tunjuk tangan. Siapa? Ayo, coba Bianca, apa Bagaimana ciri-ciri orang yang pemaaf? Nah, di sini ada kawan kalian menyatakan bagaimana ciri-ciri orang yang pemaaf. Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan, siapa yang bisa? Ciri-ciri orang yang pemaaf. Siapa yang bisa? Ayo, boleh tunjuk tangan ya. Siapa yang bisa? Ciri-ciri orang yang pemaaf. Siapa bisa jawab? Tidak membawa dendam. Berarti sesuai dengan pelajaran kita, yaitu kita tidak boleh lagi, istilahnya itu kita tidak boleh lagi ada rasa dendam di hati kita. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah meminta maaf, ya, jadi kita tidak akan mengulanginya kembali. Nah, itu adalah pelajaran kita pada hari ini, yaitu pentingnya menyatakan
penyesalan. Nah sekarang nah ya, Ibu perintahkan kalian untuk menjawab nah ya di buku kalian di lembar kerja kalian yaitu di halaman 34. Sekarang silakan dijawab nah ya. Silakan dibuka bukunya lembar kerja peserta didiknya di halaman 34. Silakan kerjakan. Kerjakan ya. Selesai? Nah, itu adalah ya tugas yang Ibu berikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, nah ya, dari kesimpulan pelajaran kita hari ini, nah ya, pentingnya kita menyatakan permohonan maaf dengan adanya penyesalan dan tidak akan mengulanginya kembali. Nah ya. Ya, jadi Al sudah bisa memaafkan Al apabila ada kawan yang melakukan kesalahan dengan kita nak? Sudah bisa? Ya. Adrian juga nak ya? Bisa nak ya? Nah itu. Nah baik anak-anak Ibu, nah ya. Demikianlah materi kita hari ini. Nah ya. Untuk tugas minggu depan kalian kerjakan di halaman 35. Ya, itu dikerjakan. Nah demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Silakan buku pelajaran yang disimpan. Lihat di atas meja ya, kalau masih ada buku, pena, pensilnya, nanti ketinggalan. Bersedia.